Heboh, babak baru riak-riak perseteruan antara Natalie Holscher dengan sang mantan suami komedian Sule terungkap dari aksi keduanya yang saling unfollow pertemanan di sosial media. Kepada awak media, Natalie pun mengungkap alasan mengapa dirinya melakukan hal tersebut pasca ia resmi bercerai dengan sang komedian. Bahkan, bukan hanya Sule, Natalie juga unfollow pertemanan di sosial media dengan Putri Delina. Seperti apa Sule menanggapi aksi mantan istrinya ini? Benarkah aksi Natalie tersebut dipicu oleh sikap anak-anak Sule alias kakak-kakak Azam yang selama ini tidak pernah menanyakan kondisi dan kabar Azam adiknya? Di tengah aksi panas saling unfollow pertemanan di sosial media dan kabar kedekatan Natalie dengan Frans putra Haji Faisal, terkuak pula aksi Sule menyindir Natalie melalui media dengan mengingatkan masa idahnya pasca bercerai. Natalie pun tampak meluncurkan sindiran balik agar Sule tidak gengsi kepada dirinya untuk menanyakan sesuatu, tidak harus langsung bicara ke media. Lantas, benarkah Natalie mengakui kedekatannya dengan Frans adalah chemistry asmara atau cuma konten di sosial media belaka? Di sisi lain, komedian Sule mengaku bahwa dirinya tetap mensupport anak-anaknya di tengah gempuran bulian dari netizen melalui sosial media. Hal itu terkait dengan kabar yang menuding putri anak Sule sebagai penyebab perceraian Sule dengan Natalie Holscher. Lantas, seperti apa pula Sule tetap memantau anak-anaknya di tengah aktivitasnya sebagai komedian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Inilah babak baru hubungan komedian Sule dengan Natalie Holscher pasca resmi bercerai. Ya, Natalie dan Sule diketahui heboh saling unfollow di sosial media pribadinya. Aksi Natalie tersebut rupanya sudah diketahui Sule. Namun, sikap Sule yang tidak langsung menanyakan kepada Natalie alasan dirinya membatalkan pertemanan di sosial media, tapi langsung bicara ke media, membuat Natalie penasaran. Tetapi, alasan Natalie membatalkan pertemanan dengan Sule diungkapkannya secara jujur, bahwa hal itu ia lakukan untuk menghilangkan kenangan pahit masa lalu dengan Sule, juga agar ia bisa dengan cepat move on dari sang komedian. Hal itu Natalie lakukan tidak bermaksud untuk memutus komunikasi dengan Sule, karena masih banyak saluran komunikasi yang ia bisa gunakan dengan mantan suaminya itu. Dan rupanya bukan hanya unfollow sosial media Sule, Natalie juga mengunfollow sosial media anak-anak Sule. Iya, mau ini ngilangin kenangan aja kan katanya. Kan aku habis nonton wawancara dari kalian. Ya nggak apa-apa kan Instagram aku. Kalau aku masih follow berarti masih kelihatan tuh sekeliweran ya kan. Nanti aku nggak bisa move on gitu. Jadi mau move on aja. Nggak sempet nanyain ngomongnya ke ini aja nih ke media. Kenapa di unfollow gitu? Ya iyalah, masa udah bisa mau akrab terus. Karena anak aja. Karena anak. Ya saya sih berharap ya biasa aja, nggak usah apa IG follow-followan biasa lah, nggak usah di unfollow lah gitu. Ya biasa aja kalau saya mah. Cuman kan masing-masing personal punya hak untuk ya mungkin dia ya biar nggak terlintas kenangan atau apalah. Itu mah rahasia lah ya, tidak perlu diungkapkan. Semua perasaan tuh nggak perlu
diungkapkan ke media sosial, ke ya media-media nggak perlu, cukup saya yang tahu aja lah. Mau kesedihan, mau kebahagiaan, apapun, udah cukup saya yang tahu aja. Kita lihat aja lah ke depannya lah gitu ya. Sekarang mulai menata diri, gimana perawatan gitu? Gua mah dari dulu juga menata diri, deket. Wah banyak. Sama produser, sama kreatif, sama kalian juga. Belum lah. Masa baru berapa bulan udah punya pasangan lagi, gimana sih? Terkait komunikasi anak-anak Sule dengan Natalie soal adik mereka Azam, diakui Natalie bahwa sejak resmi bercerai dengan Sule, kakak-kakak Azam tidak pernah menanyakan kabar Azam kepada Natalie. Jangankan video call, telepon suara apalagi bertemu Azam tidak pernah dilakukan oleh kakak Azam, kecuali saat terjadi pertemuan secara tak sengaja antara Rizky Febian dan Azam di balik panggung. Lantas ada apa gerangan yang terjadi? Kalau dari semenjak bercerai, kakak-kakaknya sampai detik ini belum ada yang nanyain Azam. Video call, ketemu, belum. Paling ketemu itu yang acara yang nggak sengaja itu loh, yang ada di YouTube. Yang digendong yang digendong sama Iki. Pendekatan lagi ke mereka, ya sebenarnya ini ya inisiatif dari kakak-kakaknya sendiri dan inisiatif dari ayahnya juga. Masa aku yang harus, ayo Azam, ini kakak kamu, ini kakak kamu. Jadi dari mereka. Kalau telepon itu sama ini aja, sama bapaknya. Sama kakaknya nggak ada mungkin video callan ya Pak? Video call kakaknya enggak. Kalau Ferdi itu enggak. Paling kalau lagi lihat story Ferdi kan suka upload foto dia sendiri, terus aku suka komen kasih emote love. Sama bapaknya Azam ya baik, cukup baik, semuanya baik. Baru kemarin juga lagi main ke rumah aku, ketemu. Coba main juga. Nggak ada jadwal sih, mau main-main aja gitu. Saya setiap hari sama anak-anak yang dari mamanya dulu juga setiap hari kalau lagi nggak ketemu. Ya seneng lah, seneng. Sakit ya kalau ya atau? Enggak, habis vaksin, meriang habis vaksin, ingat ayahnya kali. Tapi mau dibawa ke Tambun nggak sih? Ya mau lah, tapi kan masih bayi, ya saya harap sih dia nggak terlalu capek aja sih, maksudnya kesana kemari gitu, syuting sana syuting sini. Ya seneng lah, siapa yang nggak seneng? Seneng, kakak-kakaknya juga seneng semua, alhamdulillah. Kalau untuk jadwal ketemu sendiri sama Azam tuh berapa kali kita? Nggak tentu, kadang kan Azamnya juga ikut syuting, terus kadang lagi di mana. Mungkin kalau mau ketemu Azam nunggu dari mamanya lah. Mamanya nih Azam lagi di rumah, gitu. Tapi kadang-kadang juga kan dia juga sibuk, nggak ngasih tahu. Ya untungnya ada yang ngasuh kan saya sama Wati lah, random aja gitu. Kadang kalau misalkan lagi syuting deket terus sore pulang, Azam ada di rumah nggak? Ada, aduh gue kesana. Gitu. Nggak dibatasin, mau kapan saja. Cuman kan jarang di rumah juga, gitu. Jadi kalau misalkan saya ngabarin ke Wati kalau misalkan Azam lagi di rumah, kalau mamanya lagi kerja kasih tahu. Tapi kadang-kadang Wati ngasih tahu, sayanya kerja. Kadang-kadang sayanya pengen ke sana, Azamnya lagi kerja gitu. Heboh terungkap alasan Natalie unfollow pertemanan di sosial media dengan Sule dan anak-anak Sule. Benarkah Sule menyindir Natalie soal masa idah saat mendengar kabar kedekatan sang mantan dengan pria lain? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Terbongkar alasan Sule dan Natalie saling unfollow. Heboh pula kabar adanya kedekatan antara Natalie Holscher dengan Frans putra Haji Faisal baru-baru ini. Dikabarkan bahwa kedekatan antara Natalie dengan Frans begitu intens
bahkan sampai terlibat syuting bareng. Menanggapi kabar tersebut, Natalie pun angkat bicara. Ia mengaku bahwa kedekatan tersebut dibuat hanya untuk konten di sosial media belaka. Terkait Azam yang tampak begitu dekat dengan Frans, diakui Natalie sebagai sesuatu yang baik. Artinya, anaknya ini tidak takut dengan orang. Dalam hal calon pengganti Sule, Natalie mengaku akan mencari yang lebih baik. Frans itu konten YouTube saya. Berarti kalau pribadi belum buka diri? Belum. Mas Aidanya juga belum beres, masa udah buka-buka diri. Sekarang fokusnya seperti apa nih? Sekarang fokus ke diri sendiri, sama fokus ke anak, sama fokus kerja. Itu kan aku bilang konten, semuanya itu konten. Masya Allah. Masya Allah, berarti Azam itu nggak takutan sama orang. Nggak tahu, kita lihat ke depannya ya. Kan aku nggak bisa ngomong. Itu udah yang di atas yang ngomong. Ya memang harus cari yang lebih baik, masa cari yang lebih buruk. Masa iya? Nggak tahu deh, lihat aja ke depannya gimana. Aku lagi fokus sama kerjaan aku sih. Ya pastinya yang lebih baik dari saya lah. Ya kan? Harus lebih baik dari saya gitu. Kalau menurut dia saya tidak baik. Tak hanya itu, keduanya kini tampak saling sindir di sosial media soal masa idah. Hal itu dipicu kabar kedekatan Natalie Holscher dengan Frans, putra dari Haji Faisal atau adik dari almarhum Febri Andriansyah. Kedekatan yang makin intens antara Natalie dengan Frans belakangan ini bahkan membuat Sule kabarnya terbakar api cemburu, hingga melontarkan sindiran terhadap Natalie terkait masa idah selama 3 bulan. Lantas, seperti apa Natalie Holscher menanggapi sindiran Sule tersebut? Dan benarkah Natalie juga menyindir Sule untuk tidak gengsi menanyakan langsung soal apapun kepada dirinya tanpa harus bicara ke media? Ya, tapi ya tunggulah masa idah 3 bulan lah. Ya ada yang aku nonton yang diwawancara, tapi tunggu masa idah kan ngomongin Frans. Tapi dia bilang ditunggu masa idahnya. Ya emang pacaran kagak. Orang konten masa idah ya hadapin aja. Emang kenapa? Memang lagi nggak mau mendekatkan diri kepada siapa-siapa. Yang gengsi Kang, ya ampun. Tinggal ngomong aja WA ke aku langsung gitu. Kalau di unfollow balik berarti nggak masalah kan kamu? Apa? Kalau di unfollow balik nggak masalah tuh, kayak bocah banget ya. Nggak tahu, coba tanya bapaknya. WA aja kenapa sih gengsi amat deh Kang Sule nih. Sifat manusia itu ada 3. 1 jari menunjuk orang lain, 3 jari itu menunjukkan kepada sifat diri sendiri. Jadi silakan kalian artikan sendiri. Nggak ada, kita mah ngalir aja, jalan aja. Karena ya buat apa juga lah kita main rame-rame berantem gitu, orang ntar nyangkanya juga gimana gitu. Nggak perlu kita diperpanjang kalau masalah kayak seperti itu. Yang berlalu ya sudahlah, berlalu lah. Nah, ya kalau untuk anak mau udah saya siapin semua kok. Kan aja rumah udah dikasih, rumah, mobil udah mau apa lagi. Kalau kebutuhan yang lain-lainnya, kalau untuk sekolah dan yang lain-lain tetap tanggung jawab lah. Tenang lah, buat apa, harta mah bisa dicari, nggak perlu direpotin kayak begitu. Ya nggak apa-apa, rezeki untuk mamanya, nggak apa-apa. Nggak terlalu gimana-gimana, yang penting mah bisa menjaga aja, menjaga kesehatannya, waktu tidurnya, waktu istirahat anak bayi, makannya, itu aja sih. Heboh, Sule sindir Natalie soal masa idah. Lantas benarkah Sule selalu mensupport anak-anaknya menghadapi bulian pedas dari netizen di sosial media? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.
heboh, komedian Sule menyindir Natalie soal masa idah di tengah panasnya kabar adanya kedekatan Natalie dengan Frans putra Haji Faisal. Lebih geger lagi, Putri, anak Sule, yang menjadi sasaran bulian netizen di sosial media masih terus berlanjut. Putri yang dituding netizen sebagai penyebab terjadinya perceraian antara Sule ayahnya dengan Natalie Holscher selaku ibu sambungnya, hebatnya justru dibela oleh Sule ayahnya saat netizen membulinya habis-habisan. Sule mengaku tetap mensupport penuh anak-anaknya apapun yang terjadi pada Putri Delina. Ya kalau muka saya memang begitu, dari dulu juga emang begitu. Nggak apa-apa, namanya juga netizen, berhak ngomong apapun gitu kan. Yang terpenting kita tuh menyikapinya dari segala hal. Kalau misalkan kita dibully, dihujat dan yang lain-lain ya kita hadapi dengan tenang. Tapi kita ambil yang positifnya, yang menurut kita tuh oh iya bener juga ya gue salah. Kita ambil yang positifnya, ilmu semuanya itu sebetulnya kan. Jadi dibawa santai aja lah, nggak usah dihujat nangis gitu kan. Nggak perlu lah kayak gitu. Justru seneng artinya orang banyak memperhatikan dong kalau seperti itu. Dia tuh benar-benar sayang sama kita, ngasih tahu walaupun dengan ada kata-kata yang membuat kita sakit hati lah ya. Tapi ya buat apa? Bahaya kalau kita punya penyakit hati. Tak hanya mensupport, di tengah kesibukannya sebagai komedian, Sule rupanya tidak pernah mengabaikan anak-anaknya. Ia selalu memantau anak-anaknya, baik memantau dari jauh maupun dari dekat. Tidak terkecuali pada saat sibuk, Sule pasti menyempatkan diri untuk video call dengan anak-anaknya yang sedang menjalani aktivitasnya masing-masing. Tugas yang sebelumnya kadang dilakukan Natalie tersebut, kali ini full dijalani Sule seorang diri. Kalau support namanya juga bapak, always forever selalu lah pokoknya. Kalau untuk anak-anak malah. Alhamdulillah Iki juga sekarang lagi keliling Indonesia, gitu kan. Nanti Oktober mau konser di Malaysia juga, jadi udah jarang di rumah. Ya untungnya zaman sekarang ya kita bisa video call bersama. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kurang nurut, berarti ya aku bukan jadi istri yang sempurna, bukan jadi istri yang benar-benar nurut sama dia. Ya itu kan aku bilang, aku belum sempurna, belum bisa menjadi ibu sambung yang baik. Ya aku mah apa itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.